gue nggak dirumahkan, untungnya masih di WFH sih. Oh, oke. Jadi tunggu, ini gua kasih preface dulu kali ya. Iya, kasih preface dulu. Jadi yang lagi ngobrol sama gue ini eh namanya siapa? Lu kenalan deh. Ah, nama saya Angel. Ya udahlah, namanya tidak penting. Yang jelas kakak ini adalah seorang human resource. Jadi sedikit banyak bisa jawab, bisa bantu jawab pertanyaan hotel legend yang selama ini mampir ke DM Overheard Hoteliers. Seperti itu. Betul kan? Ya, semoga ya. Semoga dan minta tolong aja dibantu untuk menjawab. Anjrit. Mau mulai sekarang atau kita mau basa-basi dulu? Boleh, boleh mulai. Gue anaknya agak susah basa-basi sebenarnya. Ah, Gila ini gue demen yang kayak gini nih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke DM-nya Overheard Hoteliers. Sedikit banyaknya aku kemarin udah sempat chat ya sama ya. kakak. Mm-mm. Terus pertanyaan pertamanya sih paling banyak kayak gini nih. Kebijakan. Kan sekarang kan lagi pandemi, kita semua tahu Mm-mm. lagi pandemi Mm-mm. corona. Terus banyak teman-teman yang dirumahkan, banyak teman-teman yang nggak bisa kerja lagi gitu. Entah Mm-mm. itu diliburkan sementara, entah itu disuruh libur tapi tidak dibayar. Kalau istilah perhotelannya unpaid leave Iya. gitu. Terus buat teman-teman itu ada apa sih yang menjadi kebijakan penggajiannya itu kalau untuk karyawan yang dirumahkan gitu? Maksudnya ini gue liburin, gue kasih gaji Mm-mm. sekian persen. Ini gue liburin tapi nggak dapat gaji. Ada nggak sih kebijakannya kayak gitu atau dari perusahaan tuh sama atau enggak kayak gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau semuanya tentang ketenaga kerjaan itu ada namanya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Jadi sebenarnya semua pekerja atau buruh itu berhak untuk mendapatkan uang imbalan. Nah, Hmm. kalau komponen upah itu ada sebenarnya di peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Nah, itu di pasal 5 ayat 1 itu ada tentang upah tanpa tunjangan, tunjangan tetap, semua ada di situ semua. PP nomor 78. Nah, kalau misalkan tentang dirumahkan, nah yang dirumahkan ini itu ada undang-undangnya lagi nih, Kak. Jadi ada SM Menaker yang kemarin nomor 5 tahun 98. Jadi semua yang dirumahkan itu harus tetap mendapatkan gaji selama dirumahkan. Nah, kecuali sudah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Nah, eh, ditanya lagi nih, balikin. Ada nggak di peraturan perusahaannya yang mengeluarkan tentang hal ini? Atau di kontraknya ada nggak eh, kalimat yang abu-abu? Nah, itu mungkin bisa masuk ke situ pengusahanya. Nah, ada Oke. lagi, mau kalau tentang COVID ini sebenarnya gimana ya? Sama juga ada SM Menakernya juga nomor 3 tahun 2020. Hmm. Jadi kalau ada poin yang bilang kayak gini, sebagian atau seluruh pekerja buruh yang pekerja atau buruh kalau nggak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan perusahaan, maka pembayaran upah akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha sama pekerja buruh. Nah, eh, sebenarnya selama ada apa ya kesepakatan itu si pengusaha harusnya membuat sepakat dulu maunya dikasih berapa nih untuk si karyawannya. Nah, Hmm. dia akan dibayarkan berapa, baru terjadilah kesepakatan. Bingung nggak? So far sih paham sih, berarti tergantung kebijakan perusahaan masing-masing ya di Iya, awalnya. oh, 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 betul. ibarat kata ada kesepakatan nggak soal penggajiannya? Apakah ntar selama pandemi cuma dapatnya sekian persen gitu, atau cuma Mm-mm. dapatnya kecil banget, atau sekedar uang makan, ibaratnya kayak gitulah ya.
Iya, betul betul betul. Berarti itu dengan kata lain disesuaikan juga sama kemampuan perusahaan masing-masing. Ya, disesuaikan dengan perusahaan masing-masing dan sebenarnya perusahaan itu harus, meminta surat ke gubernurnya. Kalau mereka memang dalam keadaan force major ya, dibilang kayak gini, keadaan Mhm. force major, terus habis itu sehingga akan ditangguhkan untuk pembayaran upah, kayak atau Hmm, memang mau dibuat seperti apa skemanya. Jadi oke. Mhm. nggak bisa sebenarnya sih nggak bisa semena-mena juga sih seharusnya. Mhm. Oke, paham. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau yang itu tadi semoga membantu jawabannya dari Kak Angel. Kalau Oke. kalau pembayarannya ini dikembalikan ke perusahaan masing-masing sesuai kemampuan perusahaan juga. Mhm. Em, Kalau misalnya kan hotel juga kan macam-macam ya, mulai dari bintang satu bahkan yang tidak berbintang pun ada. Mungkin kemampuan hotel juga beda-beda ya, apalagi yang masih kayak pre-opening gitu, pendapatannya belum belum stabil, belum banyak, mau gaji karyawan juga masih susah karena biasanya kan penggajian karyawan juga dari revenue ya, seperti Mhm. itu. Kalau owner ya kita nggak tahu juga, mungkin dia punya kebijakan lain atau expensesnya dia juga kan kita nggak tahu. So untuk penggajian ini ya memang dikembalikan ke manajemen masing-masing dan kesepakatan di awal gitu Betul. ya. Ya. Oke, lanjut Lanjut. pertanyaan kedua. Ini banyak banget yang curhat kayak, Kak minta loker dong, Kak minta lowongan kerjaan, ada lowongan di perusahaan, hotel atau apapun saat ini enggak, soalnya gajiku dipotong atau soalnya aku dirumahkan. Oke. Menurut Kak Angel nih, apakah saat ini saat yang tepat untuk resign dan pindah ke perusahaan lain? Which is menurut aku sama aja sih, di luar sana juga banyak yang tutup gitu. Kalau menurutku ya sebagai HRD bukan saat yang tepat sih untuk mencari karena di tempat saya bekerja sekarang juga untuk rekrutmen itu di hold. Jadi kebanyakan rekrutmen di saat force major kayak gini itu di hold, nggak ada yang buka. Pun kalau ada yang berani buka, pasti nanti dijawabin untuk interview akan ditangguhkan setelah pandemi berakhir. Seperti itu. Hmm, Jadi banyak teman-teman saya bagian HR juga banyak yang apa ya nge-hold lah semua kegiatan untuk rekrutmen ini. hmm, Bahkan ASN aja untuk apa, pegawai negeri sipil juga di ini kan di hold juga. hmm. Jadi nggak apa ya, bukan saat yang tepat sih untuk mencari pekerjaan baru. Pasti akan susah, yakin. Oke, okay. Seperti itu kira-kira jawabannya. Jadi menurut menurut Mimin juga nggak tepat kalau resign sekarang gitu. Selama masih berstatus karyawan, walaupun dirumahkan, ya better coba bertahan aja dulu. Maksudnya kreatif aja, bikin usaha baru atau coba-coba jualan apa kayak yang menghasilkan gitu. Kayak kayak Mimin, masker juga dijual lah, apa dijual. Yang penting ada pemasukan aja dulu gitu. Soalnya kalau cari kerja seperti tadi udah dijelaskan sama Kak Angel, kalau itu akan lama, akan susah juga. Terus belum tentu kalau resign sekarang nanti selesai pandemi bakalan dapat kerjaan dengan cepat juga kan. Iya, benar. Karena tidak semudah itu mencari pekerjaan di zaman sekarang. Betul Begitu. sekali. Oke. Kemudian dari sudut pandang seorang HRD nih, Mm-mm. kan sebenarnya nggak semua orang dirumahkan. Apa sih yang nentuin seorang ini? Ya udahlah si A dirumahkan aja, tapi si B jangan nih, ini tetap kudu masuk kerja gitu. Apa sih yang nentuin itu, atau sekedar jabatan dia di kantor, apa atau apa gitu? Kalau di HRD itu ada yang namanya posisi kunci. Nah, posisi-posisi ini mungkin kalau mereka nggak ada, itu
perusahaannya nggak jalan. Nah, posisi ini tergantung nih dari sudut pandang manajemen. Misalkan kalau emang posisi ini tuh nggak ada, eee, kayak misalkan mungkin salah satu perusahaan itu finance-nya nggak datang nih, ya nggak bisa, perusahaannya Hmm. nggak bisa jalan. Nah, ada juga yang, perusahaan yang ngelihat kalau nggak ada bagian operasional datang nih, misalkan ada di industri, apa ya, industri jahit, inilah jahit masker nih. Kalau orang yang jahit maskernya nggak ada, susah kan dia untuk mendapatkan keuntungan, susah kan dia Hmm. untuk mendapatkan pemasukan. Nah, tergantung posisinya lagi. Kalau misalkan posisinya itu bisa bukan posisi kunci tadi, itu berarti dia masih bisa untuk dirumahkan. Tapi kalau sudah posisi kunci, ya mau nggak mau dia harus kerja. Nah, yang tengah-tengah bisa apa, di apa ya dibilangnya, UL ya, Disubstitusikan, diul kan disubstitusi, ya. di-UL kan gitu. Jadi di unpaid leave kan. Iya Jadi dia. misal, jadi tergantung dia bisa masuk apa enggak, tergantung ada masalah apa enggak. Hmm. Tapi ini berarti yang masuk alamat ini ya, apa kayak double job desk gitu. Ya udahlah yang masuk leadernya aja, tapi lu bersih-bersih juga ya. Lu kerjain kerjaan bawahan lu ya. Ya sebenarnya lumayan juga sih. Maksudnya gue digaji cuma 25%, tapi yang kerja manajer gue nggak apa-apa lah. Iya, iya, ya mungkin mungkin itu lebih enak mungkin. Lumayan, lumayan. Bisa-bisa. Oke lah, berarti tergantung dari posisinya dia tuh apa. Eh jadi semoga kedepannya nggak nanya lagi kenapa sih yang dirumahkan nggak merata gitu ya. Ya nggak mungkin GM-nya kita rumahkan juga, susah juga kalau GM dirumahkan. Secara dia general manager, dia yang harus ngontrol hotelnya, harus ngontrol eh, jualannya. Ibaratnya kalau GM sampai dirumahkan, ya ya gimana ya, siapa yang ngatur hotel kalian gitu. Jadi wajar kalau sesuai posisi dan jabatannya dalam merumahkan. Sales, kenapa sales kok dirumahkan? Ya kalian mau cari tamu juga susah sekarang ini gitu. Jadi ya nggak bisa ngeluh gitu. Kalau PR sama GD dirumahkan ya masih bisa lah update-update sosmed, bikin-bikin desain, tetap dirongrong telepon gitu. Jadi sesuai porsinya masing-masing lah gitu kurang lebih. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Aduh ini agak-agak ini nih sedih. Perasaan Kak Angel sebagai HRD di kondisi saat ini. Apakah HRD itu banyak kena imbas? Digunjing misalnya atau dijulitin orang? Biasanya HRD itu posisi yang paling nggak enak karena dia posisi di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu digempet atas, digempet bawah. Jadi pengusaha maunya begini, pasti karyawan maunya pasti beda kan. Dilema sih, kita mau ngikutin pengusaha, tapi kasihan juga, kita kan juga karyawan ya kan. Jadi Hmm. kalau kita ngelindungin ngikutin pengusaha, pasti apa ya, banyak hak-hak kita sebagai HRD juga yang dirugikan. Kalau ngikutin karyawan, eh, kita nggak apa ya, sama pengusahanya malah dianggap nggak cakep gitu loh. Jadi kayak serba salah sih posisinya HRD. Jadi em, ya bukannya enak juga. Jadi kayak gimana caranya sebagai HRD ini ngomong ke si pengusaha, ini loh bakal ada kayak gini gini gini, peraturannya seperti ini, kita sebenarnya kayak gini gini gini. Ya mau nggak mau kita sebagai penengah antara si pengusaha sama si karyawan biasanya, yang biasanya bikin dialog. Nah itu biasanya HRD Hmm. gitu. Jadi ya
nggak enak juga sih sebagai HRD, aku yakin sih. Itu yang aku Kalau rasakan. kalau kakak sendiri dirumahkan atau kerja dari rumah atau gimana tuh? Apa tetap ngantor? Tetap kantor sih. Jadi aku yang tengah-tengah, jadi kadang kantor, kadang enggak, kadang ngantor, kadang Oh, enggak, iya ya gitu. paham, paham, paham. Tuh, HRD-nya sendiri tuh juga di posisi yang kejepit. Udah dirumahkan, gajinya juga mungkin dipotong, Ya. dikomplainnya dari atas, dari bawah pula. Udah itu udah, kalau yang pada suka main MOBA itu udah double kill banget. Sebentar lagi finish dia. Semoga sabar ya, Kak. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir sih. Bukan Oke. pertanyaan, lebih ke eh, pesan-pesan aja buat teman-teman di luar sana sesama karyawan lah yang mengalami hal yang sama juga. Pesan-pesannya apa dalam menghadapi pandemi corona ini? Pesan kesannya bagi semua karyawan kalau memang perusahaan itu masih bisa memberikan gaji, diterusin aja dulu. Jangan, apa ya, jangan tiba-tiba, "Oke, saya akan keluar karena ini susah untuk nyari kerjaan." Terus coba cari tadi, kata Kakak tadi, coba cari tambahan baru, tambahan kerjaan baru misalkan kayak, ya kita lihatlah, sekarang peluangnya lagi apa nih. Mungkin tadi bikin masker atau coba-coba bikin apa YouTube sendiri gitu kan, mungkin nanti banyak yang nge-like gitu kan, dapat uang gitu. Terus habis itu ya mencoba untuk mencari menjadi apa ya, menjadi entrepreneur buat diri sendiri sih selama pandemi ini. Hmm, Saran saya kayak begitu, kalau memang bisa ya bagus, kalau enggak coba mencari cara, jangan putus asa. iya ya, siapa tahu kedepannya bisa diseriusin, Iya, bisa betul jadi Kak, bisnis yang menjanjikan. betul. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu semua eh, Q&A yang udah kita bikin hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman Hotel Legend yang sering masuk ke DM-DM kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya next kita akan bikin lagi. Tapi semoga untuk yang satu ini sudah terjawab. Gitu ya Kak ya. Ya, Oke. harapannya sih semoga cepat selesai sih. Soalnya semuanya udah pada nggak sabar pengen kerja, pengen dapat duit yang normal. Mm-mm. Gitu. Jangan lupa hidup hemat. Seperti Iya, saya betul. bilang, beli satu kotak ikan bisa dimakan 1 minggu. Tips hemat ala gue. Iya. Oh iya, kalau enggak coba nasi pakai telur setengah juga masih bisa hidup gitu. Ya ampun. Itu sedih banget sih. Tuh. Ya udahlah. Oke, terima kasih ya, Kak. Iya. Bye. Bye.